Biar bisa dapatkan. Air minumnya juga udah. Nah, keluar air. Ini kudanya lagi. Ini udah minum. Otomatis airnya keluar. Dia pakai tap water. Jadi ada udah belajar ya. Jadi kita nggak perlu ngambil air di ember terus-terusan sibuk kan karena berebut kan kalau kita ada 150 ekor kuda kita ambil air. Jadi ini nggak semua udah langsung. Dan ini air sudah di treatment dari air waduk tadi dari air kita. Tinggal pencet. Ya. Sudah pintar gitu. Jadi kudanya juga udah tahu ya. Udah tahu. Jadi ini juga kalau ditendang dia nggak akan lecet karena ada rubber ini karet. Ada hanya perlu apa kayak ada humid apa segala. Kadang-kadang kan protes karena dia biasa di Eropa. Ini kita udah siap. Nah ini juga float ini kita sudah dikasih kondom supaya bisa rebus dan apa Kayu, Pak. Jadi tiap hari kotoran diangkat. Jadi tidak ada lagi apa yang bau yang biasanya kandang-kandang kejadian. Jadi tiap hari kotoran ada pakai ada rembesan dibuat. Tapi ini karena ada serbuk, jadi kalau dia ada urinnya jatuh di serbuk gergaji kan baik basah, diangkat dibuang tiap hari. Jadi dia nggak lebih bau, dan kalau ini cepat diangkat di setiap hari selalu dibersihkan gitu ya. Bersihkan. Ini yang Tinggi ini ya kira-kira ya. ya kudanya tinggi-tinggi Bang. Kalau masuk kakinya bisa kejepit kayak bukan botol ya. Nah ini sekarang batasnya ini ada minimum, ada maksimum lebarnya. Ini 2 lantai jadi ya? 2 lantai. Pakai lift ke atas? Enggak. Pakai rem. Pakai rem. Tidak mudah nih. Iya Pak. Ya Allah. Sudah PR-nya tadi. Bisa bikin ini Pak, tuan rumah Piala Dunia nanti ya Pak ya? Iya, kita Iya, coba Pak. lanjutkan. Agendanya sudah disusun juga Pak? Ya. Biar sehat. Anjing. Sambil untuk gedung utama yang 4 lantai ada ruangan kami jadi terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bambang atas sambutan. Dan tadi digambarkan equestrian ini adalah equestrian kelas dunia. Bisa menampung 990 penonton, luas arenanya cukup besar, lebih dari 8.000 meter persegi, fasilitas-fasilitasnya luar biasa. Saya tanya Pak Bambang, di Asia ada berapa Pak seperti ini? Dan beliau mengatakan di Asia hanya ada 3. Hanya ada 3. Karena itu Jakarta yang hari ini menjadi tuan rumah pembangunan equestrian ini, kita harus melihat equestrian ini bukan sekedar kerja kemarin. Ini poin kedua yang saya sampaikan. Mari kita bayangkan kita berada di Jakarta tahun 2038, 20 tahun dari sekarang. Apa yang dihasilkan dari tempat berskala internasional 20 tahun yang akan datang? Itu harus kita rumuskan sekarang.
Kita ingin dari tempat berkelas internasional ini muncul atlet-atlet kelas dunia dari Indonesia. Muncul selama 20 tahun ke depan event-event kelas dunia di tempat ini. Kita harus membayangkan 2038. Bapak Ibu sekalian, 20 tahun itu tak terasa. Kita semua masih ingat peristiwa 98. Betul tidak, Pak? That was 20 years ago. Itu 20 tahun yang lalu. Dan hari ini kita lewati 20 tahun. Jangan sampai tempat kelas dunia ini kita rawat tanpa kita membayangkan 2038 seperti apa. Tanpa kita punya visi 2038 seperti apa, mendadak tahu-tahu sudah 2038. Pada saat itu kita menengok kembali apa yang kita sudah kerjakan di tempat ini. Investasinya besar secara rupiah di tempat ini. Tetapi bukan itu yang sebenarnya menjadi fokus kita, bukan soal uangnya saja, tapi pemanfaatannya. Karena itu kita benar-benar berharap bahwa dari fasilitas ini justru muncul posisi Indonesia di dunia internasional. Tadi hanya disebut 3 di Asia. Saya kurang tahu kalau di dunia seperti apa. Di sini ada Ketua Pordasi, Pak Muhammad Haidir Sadak. Nanti Pak, ini betul-betul bisa dimanfaatkan. Dan Pulau Mas harus bisa merawat tempat ini dan mengembangkan tempat ini untuk event-event yang begitu banyak. Kita membuat sesuatu sudah terbukti hebat. Merawat, nah ini harus pembuktian ini. Merawat harus pembuktian. Kalau membuat sudah pasti kita hebat. Tapi merawat, maintenance, di situ sering titik lemah kita pada maintenance. Bila kita bisa maintain dengan baik, bila kita bisa kembangkan, saya rasa akan luar biasa. Jadi Bapak sekalian, saya membayangkan satu saat nanti mudah-mudahan kita beri umur panjang. Jadi nanti 2038 kita bisa datang lagi ke sini. Dan pada saat itu kita bisa cerita bahwa dalam 20 tahun ini sudah ada perencanaan. Itu saya kalau boleh dalam kesempatan ini tambahan PR untuk Jakpro Pulau Mas. Membuat roadmap pemanfaatan equestrian ini sehingga benar-benar menjadi arena yang punya dampak global bagi Indonesia. Itu kita hadiri, kita buat, maka insya Allah pihak-pihak lain akan bisa terlibat. Tanpa ada visi itu, 20 tahun ke depan, belum tentu tempat ini akan menjadi tempat yang mempesona. Kita sering menyaksikan tempat-tempat yang saat diresmikan hebat, bertahun-tahun kemudian kita datangi, yang kita lihat adalah foto-foto masa lalu. Kita ingin equestrian isinya bukan foto masa lalu. Equestrian isinya adalah foto-foto prestasi yang dicetak di tempat ini. Itu yang kita inginkan. Jadi harapan kita besar, harapan kita banyak, dan insya Allah itu semua bisa tercapai. Dan yang selanjutnya saya berharap kepada masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta untuk bisa memanfaatkan tempat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.